Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, setiap orang tentu ingin menjadi hebat. Nah, kalau mau hebat tentu nyari teladan dong. Inilah teladan terbaik yang hebat-hebat dari peradaban Islam di masa lalu. Saya Siti Aisyah yang menemani Anda dalam kisah sejarah. Kisah sejarah. Kisah sejarah. Kerjasama Suara Muslim dengan Gen Saladin. Follow Instagram @suaramuslim dan @gen.saladin. Tahukah Anda, selain Al-Fatih, inilah pemuda muslim hebat sepanjang sejarah Islam. Sejarah umat Islam ini istimewa karena ada hero dari anak muda dan orang tua. Ada laki-laki dan wanita. Ada yang dari kalangan rakyat biasa sampai yang bangsawan kaya. Namun, semuanya memiliki perhatian untuk kebaikan dakwah Islam dalam hidupnya. Yang pertama, Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Lahir pada 695 Masehi dan wafat pada 715 Masehi. Beliau adalah anak muda di masa Bani Umayyah yang mampu memimpin puluhan ribu pasukan muslimin membebaskan daerah Sind dan Multan yang merupakan gerbang menuju Asia Tengah. Saat itu, usia beliau baru 16 tahun. Dalam kitab Wafayat Al-Ayan, Ibnu Khalqan mendeskripsikan sifat Muhammad bin Qasim. Ia adalah manusia yang seimbang antara pikiran dan aksinya, keadilan dan kemurahan hatinya. Orang-orang Hindu pun banyak yang merasakan toleransi yang dilakukan olehnya. Kita bergeser yang kedua, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada 767 Masehi dan wafat pada 820 Masehi. Yang membuat beliau luar biasa adalah hidup beliau sangat sederhana. Namun, kekurangan finansial itu tidak membuat Imam Asy-Syafi'i gentar untuk belajar. Beliau lahir sebagai yatim, dan di usia 2 tahun, ibunya membawanya dari Palestina ke Mekah. Usia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran, dan usia 10 tahun, sudah menghafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik. Di usia 15 tahun, Imam Asy-Syafi'i sudah menguasai banyak ilmu pengetahuan, yang membuat ulama besar Mekah, Muslim bin Khalid Al-Zanji, mengizinkan Asy-Syafi'i memberikan fatwa kepada masyarakat. Bayangkan, usia beliau masih 15 tahun. Yang ketiga, Abdurrahman Ad-Dakhil, lahir 731 Masehi dan wafat pada 788 Masehi. Beliau adalah raja pertama Emirat Umayyah di Andalusia. Anak muda ini luar biasa, sebab beliau di usia 25 tahun berhasil menyatukan kembali Andalusia yang hampir roboh karena penduduknya yang terpecah belah. Tokoh yang bernama lengkap Ahmad bin Muawiyah ini disebut sebagai Ad-Dakhil, artinya sang pendatang. Karena ia datang dari Timur Tengah menuju Andalusia yang ada di bagian barat. Perjalanan dan perjuangannya yang panjang dari timur ke barat membuat beliau menjadi anak muda yang kuat, sabar, dan ulet. Itulah yang membuat beliau mampu menjadi inspirator banyak negara muslim jadi satu kerajaan lagi. Tokoh keempat, Harun Ar-Rasyid, lahir pada 766 Masehi dan wafat pada 809 Masehi. Nama ini tentunya terkenal banget kan, apalagi jika Anda banyak membaca kisah Abu Nawas. Sayangnya, yang ada di kisah Abu Nawas tidak selalu benar. Beliau, Harun Ar-Rasyid, adalah seorang pemimpin terbesar negara Abbasiyah. Hidup di lingkungan yang megah tidak membuat beliau malas-malasan. Buktinya, di usia 15 tahun, Harun Ar-Rasyid sudah memimpin puluhan ribu pasukan muslimin untuk membebaskan benteng Samalau yang dimiliki Romawi. Pembebasan itu sukses setelah 38 hari pengepungan. Setelah itu, beliau dipercaya menjadi gubernur Azerbaijan dan Armenia.
Selanjutnya, tokoh yang terakhir atau yang kelima, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Lahir pada 810 Masehi dan wafat pada 870 Masehi. Siapa sih yang gak kenal dengan penulis kitab paling syahih setelah Al-Quran ini? Beliau bukan tinggal di Arabia, namun pemahaman dan wawasannya tentang hadis luar biasa. Di usia 18 tahun, beliau sudah menulis buku penting berjudul At-Tarikh Al-Kabir. Berguru pada 180 ulama, mengembara 16 tahun demi mengumpulkan hadis sahih, mengelilingi sebagian Asia dan Afrika, menghafal ratusan ribu rawi dari yang kuat nan adil sampai yang lemah dan bermasalah. Semua itu dengan visi yang sungguh-sungguh untuk Allah, Rasulullah, dan umat Muhammad.